Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bertemu kembali lewat renungan Gereja PAU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami akan masuk dalam setiap aktivitas di sepanjang hari ini, dan untuk mendasarinya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman akan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami juga menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan hari ini meniru Allah. Di dalam bacaan Efesus pasal 5 ayat 1-6, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian kata sebuah pepatah yang bermakna bahwa karakter, kebiasaan, atau hidup seorang anak tidak akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan karakter, kebiasaan, atau hidup orang tuanya. Di ayat 1, Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Sebagai anak, orang percaya punya bagian dalam natur keilahian Allah. Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus meniru Allah dengan menunjukkan kasih seperti yang Kristus telah nyatakan. Kita tahu bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk dikorbankan bagi umatnya. Itulah wujud kasih Allah bagi umatnya. Inilah wujud kasih orang Kristen seharusnya, yaitu menyatakan kasih dengan sebuah tindakan pengorbanan baik bagi Allah maupun manusia. Kasih orang Kristen tidak akan pernah dinyatakan dalam tindakan yang bersifat amoral, sebab amoral bukanlah karya Roh Kudus, melainkan buah kedagingan. Karena itu, ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya, yaitu percabulan, kecemaran atau keserakahan, dan juga perkataan kotor, seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 dan seterusnya. Jangankan untuk dilakukan, untuk dibicarakan saja tidak pantas. Maka topik-topik semacam itu bukanlah subjek yang pantas untuk dijadikan bahan obrolan oleh orang-orang tebusan Kristus. Sebab itu dilakukan bukan atas dasar kasih Kristen sejati, melainkan kedagingan, yaitu hawa nafsu dan kesenangan diri. Mari kita perhatikan perkataan Paulus. Semua itu harus dihindari bukan supaya umat menjadi kudus, melainkan karena umat adalah kudus, maka umat harus hidup sebagaimana harusnya orang kudus hidup. Jika kerajaan Allah hidup di dalam diri mereka, maka sebuah transformasi hidup niscaya akan terjadi, sehingga mereka tidak lagi hidup untuk melakukan hal-hal itu. Patut diingat bahwa orang yang melakukan percabulan, kecemaran, atau keserakahan, dan orang-orang yang berkata kotor
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, meniru Allah berarti meniru Kristus, yaitu meniru kasih, kekudusan, kebajikan, dan sikapnya yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Kami telah selesai dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah tertanam teguh dalam hati dan pikiran kami, sehingga melaluinya pancaran kasih Kristus akan terus teraplikasikan dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami sudah siap ya Tuhan untuk menjalani seluruh hari ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan di tempat dan waktu kami masing-masing. Inilah doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.